Manis yang membusuk. Part 2 Warisan Api. Seminggu setelah hilangnya Budi, wartawan dari Jakarta, suasana desa mulai berubah. Orang-orang jadi pada pendiam. Beberapa orang pun pindah mendadak. Bahkan Pak Darto yang biasanya cerewet menutup warungnya tanpa kabar. Namun, seorang gadis muda bernama Rani, keponakan Budi, tidak tinggal diam. Ia datang ke desa itu untuk mencari pamannya. Rani adalah mahasiswi arkeologi dan ia menemukan catatan di laptop Budi yang ditinggal di Jakarta, berisi tentang proyek pembakaran 1983. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Rani tiba di pabrik tua itu di malam hari, ditemani perekam suara dan kamera kecil. Begitu memasuki bangunan utama, hawa dingin langsung menyergap. Tapi yang membuat merinding adalah aroma tebu terbakar. Padahal tak ada apapun yang menyala. Di ruang penggilingan, Rani menemukan ukiran tua di dinding bata berbahasa Belanda. Ia memotretnya, dan saat kilatan flash menyala, bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Suara mesin tua terdengar pelan, lalu berhenti. Lalu terdengar suara perempuan, parau tapi jelas. Ia belum membayar dosanya. Rani menoleh. Di ambang pintu berdiri perempuan berkebaya hangus. Tapi kali ini wajahnya berubah. Ada bekas luka, tapi lebih manusiawi, seolah ia ingin berbicara, bukan untuk menakut-nakuti. Siapa kamu? Tanya Rani pelan. Perempuan itu menunjuk ke lantai. Perlahan-lahan, lantai kayu retak dan terbuka. Rani melihat ada ruangan di bawah tanah. Dengan nekat, ia turun. Di bawah sana, ia menemukan dokumen-dokumen tua, gulungan peta, dan tengkorak. Banyak tengkorak, tapi satu hal yang mencolok. Ada cap perusahaan dengan inisial. Rani menyadari ini bukan sekedar kebakaran. Ini pembunuhan massal yang ditutupi. Pekerja dipaksa bekerja di ruangan bawah tanah. Dan saat mereka memberontak, mereka dikurung dan dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba, lampu perekam Rani mati. Suara-suara lirih terdengar. Cerita, batuk tersendak asap, dan teriak terakhir para korban. Satu suara
muncul paling jelas. Bukan kami yang terkutuk, tapi keturunannya lah yang terkutuk. Dan saat Rani sadar, ia melihat foto tua di dokumen seorang mandor pabrik mirip sekali dengan wajah pamannya, Budi. Rani berdiri membeku di ruangan bawah tanah yang pengap itu. Tangannya gemetar saat menatap foto lama mandor pabrik. Wajahnya percis seperti Budi. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Arwah yang muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi dia menuntut keadilan. Mereka tidak ingin membalas dendam sembarangan. Mereka ingin mengungkapkan kebenaran yang selama puluhan tahun dikubur di dalam tanah dan darah. Rani merogoh tasnya, mengaktifkan kamera cadangan yang mulai merekam semua yang dia temukan. Dokumen, ruang bawah tanah, tulang belulang, suara-suara lirih tetap terdengar. Tapi sekarang lebih seperti bisikan pemandu, bukan jeritan ketakutan. Saat ia naik ke atas, sosok perempuan berkebaya berdiri di pintu, menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Mulutnya bergerak perlahan. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya, suara mesin berhenti total. Tidak ada suara mesin lagi. Tidak ada asap. Pabrik itu sunyi. Beberapa minggu kemudian, berita besar meledak di media. Rani berhasil membuka aib sejarah kelam perusahaan itu, dan pemerintah mengumumkan penggalian resmi untuk menjadikan pabrik itu monumen sejarah nasional. Pabrik gula, tempat pembantaian, diam-diam kini menjadi tempat peringatan. Arwah para pekerja akhirnya mendapatkan tempat yang layak. Dan Budi, ia tetap tidak ditemukan. Tapi di antara dokumen, ada satu surat lusuh tertulis tangan dengan inisial B di ujungnya. Maafkan aku, akhirnya aku tahu siapa aku sebenarnya. Dan itu, aku memilih tinggal di sini, menebus kesalahan darah keluarga kita. Jangan datang mencariku lagi. Tolong, lanjutkan ceritaku. Rani menutup surat itu sambil menatap ke atas langit. Senja di atas cerobong pabrik yang kini diam. Akhirnya, manis yang membusuk itu telah bersih. Sampai di sini dulu cerita untuk sahabat ruang mencekam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.